warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis TK, yaitu pemanfaatan atau pembuatan konten interaktif, yaitu konten SCORM dalam pembelajaran yang kemudian dapat diintegrasikan atau dapat diupload langsung dengan LMS, yaitu Multimedia. Nah, untuk dapat membuat SCORM, di sini menggunakan aplikasi yaitu iSpring Free seperti ini ikonnya. Ini sudah saya download, kemudian saya install di laptop. Nah, kemudian untuk menggunakan aplikasi iSpring Free 9 ini dapat digunakan yaitu PowerPoint, karena iSpring Free 9 ini langsung terintegrasikan dengan PowerPoint yang ada di laptop kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara membuat konten pembelajaran interaktif yaitu dengan format SCORM, di mana tadi menggunakan iSpring Free yang telah terintegrasi langsung dengan PowerPoint kita. Jadi dalam pembuatan SCORM ini menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Nah, untuk membuat konten SCORM yang dibuat ini lebih interaktif, maka di sini saya dapat memanfaatkan yaitu fitur save. Kemudian saya memainkan fitur save tersebut dengan animasi-animasi sehingga akan menimbulkan efek yang lebih interaktif lagi. Nah, di sini seperti contohnya saya menggunakan save untuk membuat tombol informasi. Nah, tombol informasi ini setelah saya klik otomatis akan muncul informasi yang akan disampaikan. Seperti jika saya perhatiin jauh seperti ini. Jadi jika saya klik, maka akan muncul informasi yang akan disampaikan. Kemudian jika saya klik X, maka akan hilang. Kemudian jika saya klik selanjutnya atau lanjutkan, maka akan otomatis ke slide berikutnya. Nah, caranya yaitu dengan memanfaatkan animasi. Nah, di sini dimunculkan animasi play, yang dimana menggunakan timing trigger seperti ini. Kemudian klik triggernya, kemudian klik start effect on, klik off. Nah, kita pilih setelah kita klik tombol informasi, maka informasi yang dimaksudkan akan muncul. Nah, klik ini, kemudian oke ya. Nah, selanjutnya untuk dapat membuat save lanjutkan ini dapat berfungsi, maka dapat diklik, kemudian klik insert, klik hyperlink, kemudian klik next slide, dan kemudian oke. Nah, untuk memanfaatkan fitur-fitur save ini dan animation dapat dimanfaatkan untuk slide-slide berikutnya. Nah, kemudian hal yang terpenting adalah kita dapat melalui iSpring Free ini kita dapat membuat kuis yang diselipkan secara langsung di materi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini dapat diselang-seling yaitu materi kuis, atau saya kumpulkan jadi satu, yaitu membuat kuis di akhir materi. Ya, perlu diketahui bahwa dalam iSpring Free ini adalah maksimal adalah 15 slide, maka kita harus dapat secara maksimal memanfaatkan 15 slide tersebut agar dapat memuat materi maupun soal kuis. Nah, untuk dapat membuat soal kuis, kita dapat klik tadi new slide, kemudian klik iSpring Free, kita klik kuis. Nah, kemudian kita klik create quiz. Nah, sama seperti menggunakan iSpring Suite yang sebelumnya, untuk dapat membuat soal, di sini kita terlebih dahulu memilih model soal yang akan kita buat. Nah, dalam iSpring Free 9 ini hanya terdiri dari 3 tipe soal, yaitu multiple choice, multiple response, dan short answer. Nah, di sini saya memilih multiple choice. Nah, sama seperti dengan membuat soal sebelumnya, kita dapat menuliskan soal. Saya telah memberikan di Word sebelumnya agar lebih mudah.
kemudian kita tuliskan pilihan jawabannya. Nah, kita pilih jawaban yang benar, maka secara otomatis menjadi kunci jawaban. Kemudian jika sudah, dapat kita klik save and return to close. Nah, maka secara otomatis soal yang telah kita buat langsung masuk ke dalam slide PowerPoint yang akan kita buat SKOM tadi. Nah, tutorial ini dapat kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya untuk dapat membuat soal kuis. Nah, setelah selesai membuat konten yang akan dijadikan SKOM seperti ini hingga slide terakhir, maka di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mempublish menjadi format SKOM dan kemudian dapat diuploadkan di LMS yang telah kita buat yaitu Indonesia. Nah, kita klik Explain Free sebelumnya, kemudian kita klik Publish, kemudian kita pilih LMS dengan LMS profilnya yaitu kita pilih yang SKOM 1.2, kemudian kita pilih ke mana tempat penyimpanan setelah kita publish tadi. Nah, perlu diketahui bahwa setelah kita mempublish Explain Free ini, maka secara otomatis format yang akan terbentuk filenya yaitu WinZip file. Kemudian bisa langsung kita upload ke dalam Modelisia. Nah, saya coba ditempatkan di file perpilihan. Saya contohkan seperti itu, kemudian saya langsung dapat publish. Karena saya menyimpannya, maka saya contohkan kembali, saya refresh. Menunggu berapa waktu untuk dapat terpublish. Nah, seperti ini ada tampilan ketika kita telah mempublish SVG kita yang akan berbentuk informasi SKOM. Teks saja. Nah, seperti ini merupakan contoh SVG yang telah saya publish tadi menjadi format WinZip file. Nah, kemudian saya lanjutkan bagaimana cara mengupload SVG atau SKOM yang telah kita buat tadi di Modelisia. Untuk menguploadnya, kita bisa langsung masuk ke dalam beranda kita yaitu masalah yang kita buat. Terus kemudian untuk dapat kita mengedit, maka sebenarnya kita aktifkan ya tool editing. Nah, kita klik play edit font untuk menyalakan edit. Kemudian kita untuk menambahkan SKOM tadi, kita dapat klik, misalkan saya buat satu itu, kita klik add an efficient result. Kemudian kita pilih aktivitasnya yaitu pass on ticket. Kemudian untuk dapat membuatnya, kita klik dulu perhatian di sini, kita tambah isi nama. Saya contohkan misalnya kemudian di sini ada dimasukkan, kemudian kita langsung dapat menguploadnya dengan klik mana kita pilih file sesuai dengan penyimpanan tadi. Nah, misalkan saya klik di ini, kemudian klik play, kemudian klik upload this file. Kita tunggu sampai terunggah file SKOM tadi. Nah, seperti ini dapat langsung kita save and return to cloud.
Nah, seperti ini. Jadi setelah kita hapus kolom tadi, maka akan memiliki simbol berwarna hijau. Kemudian kita perhatiin jauh, kita lihat bagaimana transform tadi yang telah kita hapus. Kita langsung klik enter. Kita tunggu sedang loading. Nah, seperti ini tampilan SCORM ketika telah diuploadkan ke dalam modul Indonesia. Selamat datang kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Palirjo, kelas 12. Selamat datang di kelas mengenai struktur senyawa benzena dan turunannya. Berikut ini merupakan modul pembelajaran interaktif yang akan memandu dan memudahkan kalian dalam belajar. Kemudian langsung saja dapatkan next slide. Nah, jadi dalam SCORM yang saya buat ini yaitu mengenai KD 3.10 menganalisis struktur, tata nama, sifat, serta kegunaan benzena dan turunannya dengan indikator pembelajarannya yaitu menggambarkan struktur senyawa benzena, kemudian menjelaskan sifat senyawa benzena, yang ketiga menjelaskan tata nama turunan benzena monosubstituen, yang kemudian selanjutnya adalah menuliskan tata nama turunan benzena disubstituen, yang selanjutnya yaitu menuliskan tata nama turunan benzena dengan 3 atau lebih substituen, dan yang terakhir adalah menjelaskan kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Nah, jadi terdapat pendahuluan di dalam SCORM yang saya buat mengenai awalan, yaitu mengenai salah satu kegunaan dari turunan senyawa benzena. Kita klik tadi yaitu informasi, maka otomatis akan muncul informasi yang akan disampaikan seperti ini. Kemudian kita klik X, nah akan kembali hilang. Kemudian dapat kita klik lanjutkan mengenai struktur dan sifat senyawa benzena. Lagi. Nah, jadi struktur dari senyawa benzena ini yaitu memiliki rumus kimia yaitu C6H6 dengan memiliki ikatan tak jenuh yang lebih banyak dari alkena dan alkena, tapi memiliki sifat yang ternyata tidak mudah diadisi seperti pada alkena dan alkena pada umumnya. Selanjutnya dan kita klik. Jadi terdapat informasi mengapa struktur senyawa benzena ini sulit diadisi karena senyawa benzena mengalami resonansi sehingga strukturnya bersifat lebih stabil. Oke. Kemudian di sini menjelaskan penulisan atau penggambaran struktur senyawa benzena. Kita next. Penjelasan mengenai tata nama benzena dan turunannya sudah saya sertakan dengan contoh-contohnya. Nah, kemudian ini merupakan soal yang telah saya buat sebelumnya di SPUV, kemudian dapat dikerjakan nantinya oleh peserta didik. Misalkan saya kerjakan dengan soal yang pertama, itu pada awalnya senyawa-senyawa digolongkan sebagai senyawa benzena karena memiliki aroma yang khas, namun tidak semua dapat digolongkan karena aromanya, maka saat ini digolongkan berdasarkan, saya pilih jawabannya yaitu struktur. Kita klik submit. Nah, ketika jawaban kita berwarna hijau atau correct, maka jawaban kita adalah benar. Kemudian kita dapat results. Kita next ke soal berikutnya. Saya pilih. Kemudian, nah, ketika jawaban salah otomatis maka akan terekam sebagai warna merah dan jawaban yang salah. Kita pilih misal, maka poin yang didapatkan adalah 0. Kita next. Untuk soal yang terakhir, saya pilih 24 nitrofenol. Submit, nah jawabannya benar. Pilih result. Kita next. Nah, ini adalah slide terakhir dari SCORM yang telah saya buat. Kemudian dapat kita langsung kembali lagi ke kelas. Nah, ini setelah tadi telah mengakses, maka secara otomatis akan terekam berapa poin yang didapatkan. Kemudian sebagai admin atau teachers, maka dapat melihat aktivitas dari peserta didik dalam mengakses modul. Kita klik report. Nah, di sini terdapat daftar dari peserta didik yang telah mengaksesnya. Secara otomatis nantinya akan terakses. Kemudian dapat terlihat kapan terakhir mengaksesnya dan skor yang didapatkan. Seperti contohnya tadi saya mengerjakan dengan saya yaitu Nurul Fauzia dalam satu kali akses, terakhir akses yaitu pukul 9.36 PM.
dengan skor yang didapatkan adalah 75 poin karena tadi tidak mengerjakan satu nomor atau satu nomor dijawab dengan salah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.